Polisi pun menginterogasi Shiraishi dan bertanya di mana wanita yang hilang itu. Setelah cukup lama diinterogasi, akhirnya Shiraishi mengatakan bahwa dia ada di dalam lemari es. Sontak mereka semua yang mendengarkan pun terkejut atas perkataan Shiraishi. Audio Jungle. Shiraishi mendekati korbannya melalui media sosial Twitter. Di media sosial Twitter, ia menggunakan nama Hangman. Ia menawarkan untuk membantu mereka yang berkeinginan untuk bunuh diri. Ia mengatakan bahwa ia siap mati bersama korban demi mendapatkan simpatik dari korban yang sedang ia incar. Setelah korban percaya, ia langsung mengajak mereka untuk mampir ke apartemennya. Shiraishi saat mengeksekusi korban, ia menjerat leher korban-korbannya dengan menggunakan tali tambang. Namun, beberapa korban menurut aparat juga diperkosa. Jepang sempat dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan dan pemutilasian pada tahun 2017 silam. Kejahatan itu kini dikenal dengan pembunuhan berantai Twitter atau Twitter Killer. Takahiro Shiraishi merupakan dalang utama dalam pembunuhan berantai dan pemutilasian korban. Shiraishi berusia 30 tahun dan diketahui ia tinggal di flat berukuran 13 meter persegi yang berlokasi di Sama, Jepang. Saat baru lulus SMA, Shiraishi jatuh ke dalam industri seks yang terkenal di Tokyo, Jepang. Di sana, ia mendapatkan tugas memikat wanita muda untuk bekerja di klub-klub malam di Jepang. Shiraishi mengandalkan media sosial Twitter untuk menggait para calon pelacur. Akibat dari pekerjaan itu, Shiraishi ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang dan dijatuhi hukuman percobaan. Pada saat itulah ia mengaku bahwa kesehatan mentalnya mulai terganggu dan mengatakan kepada ayahnya jika ia memiliki pikiran gelap. Sejak berada di sel, Takahiro Shiraishi juga memiliki obsesi untuk bunuh diri. Pembunuhan berantai ini pertama kali terungkap pada Halloween tahun 2017 lalu, di mana saat itu kerabat korban seorang gadis berusia 23 tahun yang dikabarkan hilang, yang ternyata merupakan salah satu korban dari kekejian Shiraishi. Salah satu saudara laki-laki dari wanita yang hilang itu memulai menyelidiki sendiri untuk menemukan saudara perempuannya. Awal mula, ia membuka sosial media Twitter milik saudaranya itu. Di media sosial itulah ia menemukan sebuah postingan yang dimana saudaranya ingin melakukan percobaan bunuh diri. Dari sana ada jejak komunikasi antara akun perempuan itu dengan Shiraishi, yang mana akunnya bila diterjemahkan menjadi sang eksekutor. Dari sanalah awal mula ia menyelidiki kasus saudara perempuannya itu dan ditemani seorang wanita. Seorang wanita tersebut yang dikenal hanya sebagai Yumi, yang bertugas untuk membantunya menghubungi Shiraishi dan membuat janji palsu dengan terduga pelaku. Mereka berdua didampingi oleh pihak kepolisian Jepang. Setelah itu, Yumi berkomunikasi dengan pelaku lewat Twitter.
Setelah beberapa kali berkomunikasi, akhirnya Yumi diajak pelaku ke kediamannya. Yumi pun telah mengetahui di mana lokasi kediaman terduga pelaku. Singkat cerita, Yumi pun ke lokasi yang diminta pelaku bersama kerabat korban dan didampingi pihak kepolisian. Mereka dan pihak kepolisian kemudian tiba di sebuah apartemen, di mana apartemen tersebut merupakan milik Shiraishi. Polisi pun menginterogasi Shiraishi dan bertanya di mana wanita yang hilang itu. Setelah cukup lama diinterogasi, akhirnya Shiraishi mengatakan bahwa dia ada di dalam lemari es. Sontak mereka semua yang mendengarkan pun terkejut atas perkataan Shiraishi. Polisi langsung melakukan pengecekan ke tempat yang ditunjuk oleh Shiraishi. Dan benar saja, di sana polisi menemukan 9 mayat di tempat itu, yang semuanya telah dipotong menjadi beberapa bagian. Ternyata Shiraishi menyimpan potongan-potongan daging korban di dalam 3 kotak pendingin dan 5 kotak penyimpanan besar. Polisi sontak langsung membuka dan mereka menemukan kepala, kaki, dan lengan korban. Tetangga apartemen Shiraishi menguatkan kejadian itu dengan membenarkan bahwa ada bau daging busuk yang berasal dari sisi apartemen Shiraishi. Polisi pun langsung menanyakan kemana sebagian organ tubuh lain dari korban Shiraishi. Shiraishi pun menjawab bahwa ia telah membuang bagian-bagian tubuh korban itu ke dalam tong sampah yang telah dibawa pergi bersama sampah daur ulang. 9 korban itu terdiri dari 8 wanita dan 1 pria yang semuanya berusia rata-rata antara 15 sampai 26 tahun. Satu-satunya korban laki-laki merupakan salah satu pacar dari perempuan yang dibunuh Shiraishi. Laki-laki itu pun dibunuh juga sebagai upaya untuk membungkam agar tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kebanyakan korbannya adalah wanita muda, termasuk 3 gadis SMA. Investigasi polisi telah mengkonfirmasi bahwa wanita yang hilang itu telah berjalan bersama Shiraishi pada tanggal 23 Oktober 2017 silam. Shiraishi mengaku bahwa telah membunuh dan memutilasi 9 korban tersebut. Sebelum melakukan pembunuhan, Shiraishi telah mengatakan kepada ayahnya bahwa hidupnya tidak ada artinya. Shiraishi mengklaim bahwa motifnya adalah seks. Dia ingin menggunakan kondisi rentan korbannya untuk memanipulasi dan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Untuk memenuhi fantasinya dan tidak perlu khawatir mereka akan menolak ajakannya. Diketahui bahwa Shiraishi beraksi dalam 3 bulan sejak bulan Agustus sampai Oktober 2017 silam. Pada Selasa, tanggal 15 Desember 2020 lalu, Pengadilan Tokyo menjatuhkan hukuman mati bagi Takahiro Shiraishi, lelaki yang pada tahun 2017 melakukan pembunuhan berencana terhadap 9 orang berbeda di kota Kanagawa. Saat sidang itu dihadiri lebih dari 400 orang yang ingin menyaksikan hasil persidangan. Shiraishi akan dihukum gantung, namun belum tahu pasti kapan pelaksanaan hukum gantung tersebut. Nah guys, itu saja kasus pembunuhan dan pemutilasian 9 korban di Jepang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah kita harus lebih waspada terhadap kekerasan yang dapat terjadi di dunia maya. Meningkatkan kesadaran akan masalah mental serta memperkuat peran keluarga, masyarakat,
dan sistem hukum dalam mencegah dan menanggapi kejahatan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di kasus selanjutnya.